Kali ini insya Allah kita akan membahas ayat-ayat firman-firman Allah dalam surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Falaq. Konsentrasinya adalah kita disuruh oleh Allah untuk meminta perlindungan kepadanya dari hal-hal yang adalah membahayakan dan sumbernya eksternal. Mungkin ada orang yang iri, mungkin ada yang hasad, hatinya tidak bersih, ingin memberikan kemudaratan kepada seseorang, baik itu melalui para jin yang di dalam Al-Quran memang Allah sebutkan ada tokoh-tokoh dari manusia yang meminta perlindungan dan bantuan kepada tokoh-tokoh dari bangsa jin. Yang demikian itu tidak memperdekat mereka dengan Tuhan, justru memperjauh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang melazimkan, mewiridkan 3 surah ini, 3 kali kul huwallahu ahad, 3 kali kul a'udzu birabbil falaq, 3 kali kul a'udzu birabbin nas di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, memelihara yang bersangkutan sampai sore hari, sampai petang hari. Dan barang siapa yang membaca 3 kali kul huwallahu ahad, 3 kali kul a'udzu birabbil falaq, 3 kali kul a'udzu birabbin nas pada petang pada sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara dia dari hal-hal yang memberikan berbahaya sampai di pagi hari. Maka oleh karena itu para sahabat Nabi membaca, dan bahkan kita temukan dalam azkarus sabah wa azkarul masa, zikir pagi dan petang, di antaranya adalah dengan membaca dari surah-surah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, dan di kalangan para ulama tafsir mereka juga menyebutkan 2 surah ini mu'awwizatain. Mu'awwizatain, 2 surah yang konsentrasinya meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dengan kalimat a'udzu billah, a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa saja pesan-pesan penting, wasiat-wasiat untuk kita amalkan informasi yang Allah ingin sampaikan melalui ayat-ayat kita pada surah Al-Falaq ini. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya pada ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Perkataan qul ini dalam struktur bahasa Arab disebut fi'il amar, kata kerja yang dalam pola perintah. Qala yaqulu qul. Kalau qala telah berkata ia, yaqulu sedang berkata ia, qul katakanlah. Dalam bentuk pola perintah berarti ada yang memerintahkan, ada objek yang diperintahkan. Allah memerintahkan Nabi, katakanlah wahai Muhammad, akhirnya katakanlah wahai Muhammad. Apa yang dikatakan? Allah suruh Nabi untuk mengatakan apa? A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan pagi, subuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah jelaskan pada surah An-Nas, walaupun pada mulanya surah ini perintah Allah buat Nabi, tetapi jangan dilihat sebab khusus ayat ini dulu turun pada Nabi. Lihatlah keumuman lafaznya, bahwa yang membutuhkan perlindungan Allah itu bukan hanya Nabi, tetapi kita semua juga adalah butuh perlindungan. Berarti perintah untuk katakanlah kul ini sini bukan hanya untuk Nabi, tetapi berlaku untuk umum, karena kita juga butuh bantuan atau butuh perlindungan dari Allah. Sehingga ada kaidah yang disebutkan ulama tafsir dalam berinteraksi dengan ayat-ayat. Apa kata para ulama? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ungkapan di dalam Al-Quran jangan lihat sebab khusus ini dulu turun pada Nabi, bukan hanya untuk Nabi saja, tetapi lihatlah keumuman lafaznya yang berlaku untuk khalayak, berlaku untuk kita semua. Jadi walaupun perkataannya kul katakanlah wahai Muhammad,
tetapi perintah untuk meminta perlindungan, salah satunya dengan mewiridkan membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, itu juga berlaku untuk kita Bapak Ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan berikutnya, a'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung. Sering kita jumpai doa-doa yang ia berasal dari Al-Quran selalunya menggunakan kata ganti kami, ya. Kemudian dalam ayat kita ini itu adalah dengan kata ganti aku berlindung. Yang pakai kami misalnya begini Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkanlah kami, ya, semuanya kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu juga kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, itu juga kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jangan goyahkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk, begitu hidayah. Kali ini kenapa Allah menyebutkan a'udzu, aku berlindung? Di kalangan ulama tafsir ada yang berkomentar berkata, meminta perlindungan kepada Allah itu adalah maka kewajiban individu setiap masing-masing kita. Tidak bisa kita andalkan sajalah kepada imam tadi yang sudah berdoa, ya, untuk kita semua kan? Tidak, setiap kita masing-masing. Sehingga dari pendapat yang seperti ini ada ulama mengatakan begini, sebenarnya meminta perlindungan dalam bentuk ruqyah itu adalah diri kita sendiri. Baca ayat-ayatnya, zikir pagi, zikir, di antaranya ya surah ini, baca Al-Fatihah sebagai penangkal, baca apalagi ayat kursi. Ayat kursi itu sebagaimana yang diceritakan dalam satu riwayat Abu Hurairah, di tengah malam dia sering kali dibangunkan, diganggu, dikacau, tiap sebentar tersentak, tiap sebentar bangun. Lalu ia dengar ada yang mengarahkan, mau tidak kutunjukkan, apabila kau baca dia tidak mengganggumu lagi. Apa yang ditunjukkan itu? Membaca ayat kursi. Setelah dia baca ayat kursi, Bapak Ibu sekalian, sampai pagi tidak ada lagi mengganggu. Setelah salat subuh jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah tadi malam begini. Diceritakan semua apa yang terjadi. Apa jawaban Rasulullah? Apa yang dikatakannya itu benar, walaupun dia sendiri adalah pembohong. Ternyata itu sebenarnya jin. Bahwa jin itu menyampaikan sesuatu yang benar. Membaca ayat kursi itu adalah adalah yang bagus untuk menangkal dari gangguan yang mengganggu. Walaupun sumbernya jin yang menginformasikan dia juga pembohong, kata Rasul. Tetapi itu informasi bahwa di antara ayat-ayat ruqyah, di antara ayat-ayat, termasuk di antaranya awal surah Al-Baqarah, ya, kemudian akhir surah Al-Baqarah. Kita baca. Maka dengan perkataan a'udzu yang kita jelaskan pada ayat pertama, kewajiban untuk meruqyah diri kita sendiri, untuk diri kita. Walaupun ada pendapat ulama ketika tidak sanggup, tidak punya kemampuan kita lagi untuk meruqyah diri kita, boleh minta bantuan yang lain. Gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai subuh. Falak itu cahaya matahari di pagi hari, subuh. Siapa yang dimaksud dengan Rabbil Falak? Allah. Sama seperti Rabbina. Siapa itu Tuhan manusia? Ya Allah. Tapi kenapa Allah tidak gunakan saja kalimat itu? Qul a'udzu billah. Itu kan Rabbil Falak Allah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu billah. Bapak Ibu, Allah tidak menggunakan kata lafaz jalalah. Jadi di awal-awal ia mendapatkan wahyu menjadi nabi, seringkali Allah menyebutkan dirinya dengan perkataan Rabb, bukan namanya sendiri lafzul jalalah. Kenapa? Karena di balik perkataan Rabb itu mengandung makna yang sangat dalam. Apa itu Rabb? Mengatur, memberi kehidupan, memberikan kebutuhan apapun yang kita butuhkan, maha memberi rezeki. Siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Pak Bu, ada orang yang dari semenjak lahir diberi kehidupan oleh Allah, diatur oleh Allah, dididik oleh Allah. Tapi sudah besar dia tidak mau tahu dengan yang mengaturnya, mendidiknya. Siapa itu? Orang kafir. Orang kafir. Orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, dia Rabb yang mengatur, yang memberi kehidupan. Dalam kajian tauhid ini disebut dengan tauhid rububiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala hakikat yang memberi kehidupan kita. Pak Bu, ya Bapak Ibu, di antara bekerja ada yang pedagang, ada yang ASN, ada yang pegawai, ada macam-macam pekerjaannya. Tapi siapakah hakikat yang berikan rezeki itu kepada Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan tidak ada ikut campurnya Allah dalam rezeki saya ini. Saya pergi pagi, pulang sore, pinjar pagi, pinjar sore, lalu awal bulan dapat gaji. Dan urusan. Kalau ada yang berpandangan begitu tentang rezeki, dia bisa syirik. Rusak akidah. Kenapa? Hakikat yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Dia pedagang, dia petani, dia ASN. Itu wasilahnya, itu jalannya. Ada orang yang satu kedainya di sini buka jam 6 pagi, tutup jam 6 sore. Sama, sekedai sebelah juga begitu. Isinya jualannya sama, satu beruntung, satu rugi. Siapa? Sama-sama ASN. Yang ini hari ini ujung bulan gali lubang tutup lubang, yang ini bisa menabung. Kok bisa? Allah yang atur. Allah yang atur. Jadi hakikat yang memberikan rezeki itu Allah. Siapakah yang memberikan kesehatan itu pada kita? Oh, dokter yang hebat itu, pil yang mujarab itu? Bukan. Kalau ada yang berpendapat begitu, rusak akidahnya. Maka ini yang Allah ingin katakan, Rabb itu mengatur, memberi kehidupan, memberi rezeki. Itu yang mesti disadari. Itulah sebabnya kalau ada sesuatu masalah, ya adukan kepada Allah. Kalau ingin perlindungan, berlindunglah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, apabila minta tolonglah kepada Allah. Bapak Ibu, tenang, kalau minta tolong pada manusia banyak sekali yang mengecewakan. Tapi kalau minta tolong kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Oh, jangan katakan keterlambatan Allah mengabulkan doamu, Allah sudah lupa dengan saya. Jangan. Kadangkala Bapak Ibu, keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa kita itu karena Allah ingin lebih lama kita untuk mendekat kepadanya. Allah mungkin ingin kita menangis, menetuskan air mata lebih banyak lagi kepadanya. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan itu pada kita, itu yang terbaik untuk kita. Kadangkala kita banyak berburuk sangka dengan Allah. Jangan. Nah, itu makna yang kita minta perlindungan bi Rabbil Falak. Kali ini Bapak Ibu, kenapa disebutkan Rabbil Falak? Ya, yang mengatur mulai dari terbitnya fajar itu Allah. Kalau ada orang yang ingin menyihir, ingin memberikan sesuatu kemudaratan, tapi kalau kata Allah nggak bisa, nggak ada daya dan upaya. Jadi yang maha berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dulu ada delegasi kemanusiaan membawa bantuan ke Palestina, lalu ditangkap oleh Israel. Yang datang, yang ikut membersamai dikasih minum, tapi itu ada isinya arsenik, yang apabila diminum seseorang bisa mengakibatkan sakit atau bisa kematian gitu. Diminum, tapi alhamdulillah dicek dengan berbagai labor, tidak ada apa-apa. Siapa yang berkuasa itu? Allah. Ada orang yang terkena ingin menyampaikan sesuatu sihir atau apa melalui makanan minuman, lalu sebelum itu dia berkata, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, kalau Allah tidak jadi apa-apa, jadi tawar saja dia. Karena apa? Dengan nama Allah yang ia tidak bisa memudaratkan kepada orang yang ingin memberikan mudarat. Kalau orang itu berniat untuk jahat, tapi Allah mudah saja bagi Allah. Makanya kita meminta perlindungannya kepada Allah yang mengatur itu. Nah, itu keutamaannya Bapak Ibu, supaya berlindunglah kepada Allah. Itu sebabnya mau kemanapun kita pergi, mau beramal apapun, mau melakukan sesuatu, jangan lupa untuk mengkonektitkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan zikir-zikir seperti ini, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq, dari apa yang keburukan yang ia ciptakan. Tidak ada terjadi apapun di atas dunia ini kecuali atas izin Allah, pasti itu. Nah, kemarin Bapak Ibu sekalian ada terjadi COVID, ya, wah penyebarannya sangat aktif sekali. Orang duduk saja begini bisa yang lain, memegang sesuatu barang saja atau benda bisa terkena. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya jadi aman, mudah sekali bagi Allah menghilangkannya dalam satu ketika, mudah sekali bagi Allah. Ya, sebagaimana ini juga sudah terjadi pada umat-umat terdahulu, ya. Kita minta perlindungan itu min syarri ma khalaq. Malang sekijap mata, ya kan? Begitu Bapak Ibu. Maka oleh karena itu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ya, termasuk ya, semuanya tidak bisa kita lewatkan dari takdir dan ketentuan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang atur. Ya, bagaimanapun daya dan upaya kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita tentang sesuatu, maka kita tidak bisa mengelak dari takdir itu. Ya, makanya Bapak Ibu kita selalu minta apa itu yang disebut dengan taufik dari Allah. Apa yang dimaksud taufik? Keinginan kita dan keinginan Allah. Keinginan itu dalam bahasa Arab disebut iradah. Ada iradah manusia, ada iradatullah, iradah Allah. Keinginan kita itu dengan keinginan Allah ketemu. Klop, itu yang disebut dengan taufik. Maka kita disuruh minta itu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berkeinginan A, tapi Allah tidak ingin itu, nggak ketemu, nggak jadi. Makanya minta perlindungan kepada Allah, termasuk hal-hal yang terhindar kita dari keburukan dari apa yang Ia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, apabila, dan dari kejahatan malam bila gelap gulita. Bapak Ibu, makanya kalau ada anak-anak kecil disuruh masuk ke rumah kalau sudah maghrib, tutup bejana-bejana, apa yang terbuka ditutup. Pak Bu, jadi apapun bentuk makanan, minuman yang ada seperti ya wadah atau apa, ya itu sunnahnya ditutup, ditutup kalau di malam hari. Ya kita tidak tahu, walaupun para jin itu adalah makhluk yang halus tak nampak oleh mata kita, tentu apa yang diarahkan baginda Nabi Muhammad itu ada kebaikannya yang sebagai arahan untuk kita lakukan. Ya. Apabila maghrib datang, pintu-pintu, jendela-jendela ditutup dengan baik. Ya, yang terbuka atau yang sifatnya wajan bejana juga adalah ditutup dengan baik. Sunnahnya demikian. Anak-anak suruh masuk ke rumah, jangan berkeliaran di luar. Apalagi ini apa yang disampaikan Allah karena ada manfaatnya. Kalau kita melanggar dari apa yang disebutkan tadi, berarti ada kemudaratan yang ditimbulkan. Nah, berhati-hati kita. Bapak Ibu, ya. Kemudian yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang-tukang sihir. Ya, yang dulu di zaman Nabi itu mereka para wanita-wanita penyihir memainkan sihirnya dengan menggunakan media al-uqad. Uqad itu tali temali. Bapak Ibu, ini menunjukkan bagi kita bahwa memang wujud ya Ustaz tentang sihir. Iya, keberadaan adanya sihir itu sudah ada bahkan dari zaman Nabi. Makanya kita disuruh meminta perlindungan ini karena memang ada bukti-buktinya. Ada orang-orang yang ingin menyampaikan keburukan, kemudaratan pada seseorang itu melalui media-media jin dengan menggunakan sihir. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu yang kita pernah jelaskan dalam tafsir surah Al-Jin. Itu diterangkan sendiri komentarnya para jin, lalu dijadikan Allah sebagai ayat. Apa kata jin? Memang ada tokoh-tokoh manusia yang meminta perlindungan, meminta bantuan dari tokoh-tokoh dari bangsa jin. Ya, bisa menyampaikan sihir-sihir. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya terkait dengan adanya media-media yang lain seperti tali temali yang diikatkan pada buhul-buhul tertentu, Allahu a'lam, berbagai macam cara.
Dan kata Allah dalam surah Jin yang demikian, meminta bantuan jin untuk memudaratkan kepada seseorang, balas dendam segala macam, maka tidak dia dapatkan demikian kecuali bertambah jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta perlindungan dari bangsa jin itu tidak gratis. Bagaimana caranya? Ada perjanjian-perjanjian. Bagi jin itu barangkali cukup dengan membolak-balikkan ayat-ayat Al-Quran, dia sudah senang dan mengikuti apa yang diajak kerjasama terkait dengan sihir tadi. Pak Ustaz, apakah mitos seperti ini kalau masyarakatnya sudah berpendidikan lalu hilang dari tengah-tengah? Tidak juga. Tidak. Banyak diantaranya orang-orang yang berpendidikan tinggi lalu ikut juga terlibat dalam sihir-menyihir ini. Punya kepercayaan. Itu ya. Maka apa yang harus diperkuat? Kekokohan akidah kepada Allah, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah. Apa yang diarahkan oleh Allah, meminta perlindungan kepadanya, ikuti arahan itu. Salah satunya adalah melazimkan, mewiridkan membaca surah Al-Falaq. Jadi memang wujud ada orang-orang yang memainkan sihir dengan tali temali, itu tujuannya untuk disampaikan kemudaratan itu pada orang lain. Maka mintalah perlindungan pada Allah. Terakhir pembahasan kita Bapak Ibu, wa min syarri hasidin iza hasad. Dari keburukan orang-orang yang hasad, iri hati, dengki. Terkadang Pak tidak nampak tanda-tandanya di permukaan. Ia simpan di dalam hati, tetapi ya dendam yang sangat mendalam. Kita tahu kita sudah ia memainkan peran yang sangat besar untuk memudaratkan si anu. Maka oleh karena itu kita katakan kalau pada surah An-Nas itu minta perlindungan pada hal-hal yang sudah ada pada internal diri kita, hawa nafsu, ada setan jin yang mengganggu dari dalam, memberikan was-was dalam hati kita sehingga ia mengacaukan amal ibadah kita dan segala macam. Pada surah ini kita minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bentuk eksternal, dari luar datangnya. Memang diantaranya juga ada jin, tetapi juga adalah orang-orang hasad, iri, dengki yang ingin memudaratkan kita. Tidak nampak baik-baik dia di luar, tetapi di dalam hatinya ada dendam. Mungkin karena persaingan, ada keirian, hasad dan dengki. Mungkin juga adalah dengan memainkan ya, menggunting dalam lipatan. Tidak jelas orangnya, tapi tiba-tiba dia sudah punya dendam, ya, dengan memainkan sihir-sihir, lalu itu disebarkan kepada orang objek yang dituju. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi ini merupakan perlindungan yang sempurna bila kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Melazimkan, membiasakan baca surah ini baik di pagi hari, di petang hari. Bahkan ada ulama mengatakan tidak hanya di waktu itu, tapi pindah ke tempat yang baru, perjalanan kemana yang kita masih baru di lokasi itu, baca. Ada yang berkata demikian. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa kemudaratan yang ada, yang orang melalui perantara jin atau sihir barangkali menyampaikan kemudaratan pada diri kita. Barangkali demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita dengan dua qul yang disebut dengan mu'awwizatain, dua surah yang meminta perlindungan kepada Allah, bisa menjadi amalan kita yang kita lazimkan, wiridkan setiap hari, terutama pada petang dan pagi hari insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.